sama Kapolri tidak boleh bawa senjata ke gedung DPR. Ya, kalian keluar. Yang bawa senjata keluar. Saya marah. Bawa senjata ke gedung parlemen, gila Pak. Mana orang itu? Ini lagi ke atas, orang KPK-nya. Bawa senjata keluar. Tolong main bawa senjata keluar. Nggak boleh masuk senjata ke gedung ini. Tolong Mas. Tolong. Saya sudah bilang sama Kapolri nggak boleh orang bawa senjata ke gedung ini. Ini gedung parlemen, ini tempat suci. Mana. Ini tugas KPK sebenarnya. Tolong ya. Brimobnya keluar aja. Nanti saya ya. Pakai etika kelembagaan. Mana ini, Mas? Saya minta surat tugasnya dong. Tugasnya di lantai 13. Semuanya ada. Rusak lembaga parlemen ini kalau kayak gini kalian cara kerjanya. Tolong loh. Kita capek menjaga nama lembaga ini kok kayak gini jadi. Saya minta suratnya yang detail ya. Jangan karena ada kecurigaan terus ini digeledah semua. Bawa senjata, bawa elemen-elemen kekerasan ke sini, tolong dong. Di lantai 13 ada siapa? Kasih jalan panas ya. Ini ruang DWP. Ya, DWP. Tadi saya sudah suruh keluar itu yang senjata itu ya. Saya sudah marah, Pak Nasir kan saksinya, saya marah sama Tamat. Nggak boleh. Mana orangnya? Ya Pak, silakan duduk dulu Pak. Ya. Orangnya lagi ke bawah. Yang mimpin ya? Iya Pak. Ya. Orang MKD-nya mana? Orang MKD-nya? Jalan, buka jalan. Buka jalan aja. Nanti saya ngomong ke Kapolri. Nah, pimpinan siapa? Siapa? Mana beliau? Tolong. Saya ke lantai 13. Keluar. Kalau Anda nggak percaya dengan keamanan di sini, jangan masuk ke sini. Kami punya apa? Tidak. Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan undang-undang apa? Kuhap apa? Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda bertantang saya aja. Kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan. Saya sudah ngomong dengan MKD dan Biro Hukum Sekjen, ya. Saya sudah izin. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Ini pimpinan, nggak mungkin nggak ada urusan. Ini pimpinan Saya DPR. tidak ada urusan dengan Anda. MKD. Saya urusannya sudah dengan Biro Hukum dan Biro Hukum dan MKD. MKD di bawah pimpinan. Silakan. MKD di bawah pimpinan. Bapak boleh komplain kemana saja. Kami akan melaksanakan tugas. Tolong, Tidak ada. Anda masuk ruangan dulu. Anda masuk ruangan dulu. Tidak. Masuk ruangan dulu. Tidak, saya akan melaksanakan tugas saya. Mas, tolong Brimob keluar. Saya tanggung jawab sama Kapolri. Saya punya tanggung jawab kepada siapapun, saya akan bertanggung jawab. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Brimob tetap di sini. Saya yang menggunakan. Ya. Saya yang menggunakan. Tolong ya. Ini contempt of parliament ya. Saya akan memakai pasal contempt of parliament. Silakan Pak. Ya. Pak Fahri silakan ya. Ke kampus saja tempat saya kuliah tidak boleh bawa senjata. Silakan. Ya. Bapak boleh mau mengatakan apa saja. Rumah sakit, parlemen, kampus tidak boleh bawa senjata. Kami yang bertugas, kami punya kewenangan. Saya juga bertugas. Ya, Jangan silakan. klaim Anda bertugas, saya tidak bertugas. Silakan, ada aturannya, Pak. Semua ada aturan. Aturan di rumah tangga kami. Aturannya mana yang bawa senjata? Gimana? Yang bawa senjata ke parlemen aturannya mana? Tunjukin. Bertugas itu tidak ada yang... Ya tunjukin.
masing-masing. Ya nggak bisa dong, nggak bisa begitu. Saya sudah menunjukkan surat tugas saya kepada MKD dan Iya, tugas hukum. Kalau saya tugas bawa senjata di mana? Mana? Masalah kan bawa senjata. Kenapa? Kalau Anda melakukan penyidikan, Kami yang meminta Brimob untuk datang ke sini ya. Tolong. Silakan kalau komplain Keluar ke dulu, KPK. keluar dulu. Saya mau rapat internal dulu, tolong Ya. keluar dulu. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melakukan tugas saya. Pamdal mana Pamdal? Pandal. Saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Pamdal. Enggak, kepala Pamdalnya mana? Kepala Pamdal. Ketua Pamdalnya mana kepalanya? Coba Anda bereskan dulu ini. Ini ada koordinasi nggak ini? Tolong Anda keluarkan dulu nih orang-orang. Kita mau rapat internal dulu. Jangan begini caranya ya. Ini merusak nama lembaga. Anda belum tentu ada kesalahan, ada apa di pimpinan atau di anggota. Anda sudah geledah kamarnya. Kami ini capek menjaga nama Kami lembaga sudah, ini. Pak, mohon maaf. Kami sudah ke Sekjen dan kami sudah ke MKD. Suratnya MKD mana? sudah ini dengan Pandal. Pandal yang Mana tadi Pamdalnya? Mana? Ini Pandal yang tadi. Weh bukan itu, ini pimpinan Pamdalnya, jangan anggotanya. Bagaimana ini Pandal sudah mengikuti kami sejak pagi, Pak? Iya betul, tapi kan Ya. kita mau tanya prosedurnya seperti apa. Ya silakan tanya Pandal, silakan tanya Makanya MKD. kita panggil Pamdal sini, Iya, gitu loh. silakan tanya MKD, silakan tanya Pandal. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Ini tugas negara, bukan tugas pribadi. Saya tugas negara. Saya tugas negara. Saya tugas negara terus. Ya. Soalnya kami maling semua di sini. Wah, saya tetap menyatakan begitu itu. dong. Anda yang menyatakan. ini. Anda yang menyatakan. Sekarang saya tanya, bolehkah saya masuk ke kamar KPK seenaknya? Kan nggak boleh. Anda. Ya, saya punya surat tugas. Mana suratnya? Saya sudah menunjukkan. Ya mana? Tunjukin aja. Mana surat? Tugas ada di lantai 6 karena tadi pemeriksaan bersama. Ya, Ini lantai 3, Pak. Ini lantai 3. Kita sudah ke lantai 6. Suruh lantai 6 bawah. Sudah. Tolong keluar dulu lah. Enggak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Ini rumah tangga DPR, rumah tangga keluar. Saya tetap melaksanakan tugas saya sebagai ini penegakan hukum. Tolong gini aja. Itu apa namanya OPIT yang objek vital tolong dipanggil. Polisi objek vital panggil Apa boleh buat lah. Tentaranya juga kalau ada bawa ke sini. Bawa ke sini, Sampai Pak. kita. Bawa ke sini, Pak. biar kita bereskan gitu. Iya, Biar kita silakan, Pak. tenangkan. Sebab ini kita Kami sudah tidak ini Anda ya. tahu nggak kita jaga nama lembaga ini senam. Saya melaksanakan tugas negara, Pak. Juga saya juga melaksanakan Iya. tugas Anda dan tugas saya itu ada bedanya. Iya. Anda tidak dipilih rakyat, saya dipilih oleh rakyat. Karena itu lembaga yang dipilih rakyatnya harus dijaga. Silakan, Pak. Mau dipilih rakyat, silakan. Jangan Anda ngomong begitu. Anda menghina parlemen dari Loh, tadi. saya tidak menghina parlemen. Saya siapa yang menghina parlemen? Melakukan penyelidikan. Silakan ya. Itu kita tidak akan silakan itu. Mau ada saluran, ada proses hukum yang mengatakan bahwa kalau KPK Mana bisa? dilarang membawa anggota BRIMOB dengan membawa senjata. Soal senjata mana soal senjata? Soal senjata itu ini kami, Pak. Kami yang meminta anggota BRIMOB, Pak. Jadi silakan. Kalau kami salah menggunakan prosedur untuk menggunakan anggota BRIMOB, KPK yang dikomplain, bukan teman-teman BRIMOB. Ya, ini surat tugas kami. Udah jelas? Belum jelas. Apa yang nggak jelas? Tugas penggeledahan kita nggak masalah. Iya. Yang masalah pembawaan senjata. Gimana? Lu kok gimana? Ini yang menggeledah surat tugas. Hah? Ya sebelah mana? Tolong ditunjukin. Mungkin saya belum baca. Coba tolong ditunjukin. Hah? Anda siapa ya? Anda ini siapa Dia ya? staf khusus saya. Saya staf khusus. Salon 1 di sini. Kok ngaku anggota DPR ya? Siapa yang ngaku? Tadi kamu bilang Saya dari DPR. Dari DPR. Anda ini udah banyak salahnya. Anda juga bukan pimpinan KPK. Jangan nyalahkan orang, Bos, ya. Jangan nyalahkan orang. Beliau dari DPR. Ada yang tadi bilang dari DPR. Iya, dari DPR bukan berarti anggota DPR, staf khusus. Iya. Itulah Anda Bapak nggak bilang ngerti dari DPR, KPK. Bos. Bapak belum tentu pimpinan KPK. Anda ini nggak ngerti DPR. Anda komisioner Makanya- KPK bukan? Bukan Anda Nggak, juga Anda mungkin nggak komisioner ngerti KPK. DPR mungkin ya. Kalau orang mengatakan DPR itu kayaknya Anda mungkin yang nggak ngerti DPR kali Misalnya ya. saya tanya, Bapak dari mana? KPK. Kan belum tentu dari pimpinan KPK kan? Betul. Begitu juga dia. Tapi kan anggota KPK, Loh, kita juga. anggota Saya ada DPR. yang tanya.
Anda anggota DPR. Harus tahu jelas Kalau siapa yang Anda kalau mau datangi. pergilah. Jangan mencari masalah lagi. Udahlah Pak. Ketika misalnya saudara masalah mendata, lah Pak. tadi Anda pergi ke ruangan Yudi, ternyata salah. Gini ya, teman-teman sekalian, saya mau bicara ya. Sini aja bang. Saya mau bicara. Saya mau kerja. Saya mau kerja. Sini bang. Saya mau kerja. Bapak jalan dulu. Diem dong. Teman-teman sekalian, Iya. saya dari kemarin memantau kejadian serangan terorisme kepada bangsa Indonesia, kepada kita semua. Saya memantau dengan cermat dan dengan seksama, dan kita sedang fokus ya memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan kepada aparatur intelijen kita agar menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Tadi pagi saya Jumatan di sini, ya, setelah memantau lapangan, kami mendengar kabar bahwa ada tentara atau aparatur bersenjata masuk ke ruangan anggota. Lalu kemudian saya tanya kepada Sekjen, Bu Sekjen, itu saya dengar ada penggeledahan dan ada orang membawa senjata laras panjang ke gedung parlemen. Padahal sejak zaman Pak Tarman kita ada kesepakatan, ya, dan ini kesepakatan umum di seluruh dunia, ya, bahwa gedung parlemen itu adalah gedung yang tidak boleh membawa ya senjata dan alat-alat kekerasan. Bahkan di dalam Undang-Undang MD3 salah satu larangan ya ke gedung DPR itu termasuk bagi anggota dilarang untuk membawa senjata baik laras panjang maupun laras pendek ya, senjata api itu dilarang. Nah, karena Ibu Sekjen bilang, Pak, dia jawab ke saya, Pak, itu ada permintaan bantuan untuk pengamanan penyisiran terorisme. Saya tenang. Ternyata ada laporan ya bahwa ini bukan dalam rangka terorisme. Ini dalam rangka penggeledahan. Saya ingat betul karena saya bekas anggota Komisi 3, ya. Anggota Komisi 3 pernah waktu itu membuat kesimpulan dengan Kapolri, mengingatkan Kapolri bahwa gedung ini adalah objek vital yang sistem pengamanannya sudah ada. Gedung kami ini dikelilingi oleh sistem keamanan. Ada pengamanan dalam namanya PAMDAL, itu sipil, tidak boleh bersenjata. Lalu ada bantuan dari kepolisian yang kantornya persis di depan DPR itu. Lalu ada di garis luar itu diamankan oleh militer selain operasi intelijen dan sebagainya. Di mana-mana di seluruh dunia kami ingatkan Kapolri waktu itu tidak boleh ya ada aparatur bersenjata masuk ke gedung ini. Dan itu kemudian dijadikan kesimpulan dan waktu itu Pak Tarman memaklumkan dan meminta maaf bahwa itu nggak akan terjadi lagi. Nah, karena saya mendapat laporan bahwa rupanya ini adalah penggeledahan, terus terang saya agak dari dulu kan saya agak muak dengan aksi-aksi berlebihan seperti ini. Selain bahwa ini kita sudah sepakati bersama-sama. Dan akhirnya saya protes, ya, saya protes ini tindakan ini. Karena ada banyak soal. Yang pertama, DPR ini lembaga yang sedang kita jaga namanya. Kita lagi perbaiki citranya. Kita lagi atur bahwa daulat rakyat, bahwa rakyat yang memberikan suara kepada anggota DPR. Suara ini kami ingin jaga. Sehingga janganlah anggota DPR diperlakukan semena-mena. Sehingga kekotoran namanya itu atau rusaknya citranya itu bukan karena yang benar. Dan waktu itu kami juga sudah komplain karena berkali-kali ruangan-ruangan anggota DPR ini digeledah membawa senjata laras panjang dan akhirnya tidak ada apa-apa. Tetapi sudah hancur lulu lantak namanya. Nah, ini yang kita mau perbaiki, ya. Ini yang kita mau perbaiki. Nah, oleh sebab itu saya terus terang sekarang kecewa lagi sebagai pimpinan lembaga, ya, kecewa dengan kejadian ini dan meminta ya di luar setelah ini ada Undang-Undang MD3 dan sebagainya itu meminta agar
tolonglah lembaga-lembaga di luar itu membantu kami memperbaiki citra lembaga ini dengan tidak bertindak semena-mena. Nah, sekarang kami periksa surat tugasnya, ternyata di situ hanya ada penggeledahan di satu nama. Yang lain ini dikembangkan. Itulah yang dari dulu Anda ingat waktu saya agak marah waktu KPK masuk ke kantor DPP PKS waktu itu, saya agak marah juga karena tidak ada dasarnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi mohon pengertiannya bahwa saya melakukan ini karena mengerti bahwa kita harus menjaga nama lembaga ini, kita harus memperbaikinya. Tidak boleh aparatur datang ke satu lembaga itu tanpa kejelasan. Ada falsafah dalam bernegara, dalam hukum. Harus lex serta, harus jelas, harus lex scripta, harus tertulis, ya, harus lex stricta, harus strict gitu. Siapa yang Anda mau menggeledah itu harus jelas. Masalahnya apa? Nggak boleh Anda masuk ke ruangan orang, ke rumah orang. Pokoknya saya mau geledah tempat ini, nggak boleh begitu. Aparatur penegak hukum itu harus paling taat kepada hukum. Dan itu yang kita tentang selama ini. Kalau ada aparatur hukum mengembang-kembangkan dirinya seolah-olah dia tidak mungkin salah. Dan atas nama dukungan rakyat kami untuk negara dan sebagainya itu bekerja seenaknya. Tidak boleh, negara demokrasi tidak boleh begitu, ya. Ini yang kami menjadi concern. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan antar kelembagaan, ya. Eksekutif harus mengerti, ya, kepentingan kita untuk menjaga independensi parlemen. Eksekutif mohon mengerti pasal tentang contempt of court, contempt of parliament. Kenapa pasal contempt ini ada? Karena kita menghormati cabang-cabang kekuasaan. Ada legislatif, ada judikatif, ada eksekutif. Legislatif ini dipilih oleh rakyat dengan biaya yang mahal untuk mengawasi pemerintah. Dan jangan dibalik-balik seolah pemerintah yang mengawasi DPR. Ini sistem di dalam demokrasi kita yang harus dijaga. Nah, ini yang hari ini tidak nampak dan saya akan minta kepada Kapolri, kepada pimpinan KPK untuk membahas dan menyelesaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Kalau ada prosedur yang salah. Saya bukan individu di sini, ya. Saya kebetulan sedang ada di sini. Lalu kita mempersoalkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ada opsi nggak? Pra peradilan itu wilayah individual, bukan wilayah lembaga. Tapi penggeledahan juga tetap dilakukan. Maka nama tidak ada. Maka apa yang akan dilakukan oleh Bang? Saya tetap menginginkan, ya, terutama komandan objek vital parlemen, karena kita punya sistem pengamanan sendiri, ini ditertibkan, ya. Tolong ini ditarik dan diperbaiki terlebih dahulu. Dan saya akan minta nanti bersama Komisi 3, kita akan segera mengundang Kapolri, ya. Kita akan segera mengundang pimpinan KPK agar ini ditertibkan, ya. Kita semua lagi sedang menjaga, jangan sampai rakyat melihat bahwa ini lembaga rusak rupanya. Ada pasukan bersenjata, kayak ini sarang teroris dan sebagainya. Ini yang kita mau perbaiki. Ya, itu aja teman-teman, ya. Cukup, ya. Tidak ada pasukan. Semua harus berlaku prinsip, ya, profesional dan harus jelas. Tidak boleh sembarangan masuk, ya. Apalagi ke gedung DPR. Ya. Rakyat saja yang yang di pinggir sana tidak boleh semena-mena. Apalagi lembaga negara. Jangan kita bekerja dengan citra, ya. Kita lembaga dengan kebenaran, ya. Dengan falsafah hukum, dengan prosedur, dengan acara. Itu negara hukum. Kecuali kalau kita mau rusak ini semua, rusak semua kita. Ya, tolong, ya, ini saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya sekarang akan kembali dan akan meminta komandan objek vital kita untuk menyelesaikan ini. Dan saya akan minta supaya KPK kembali dulu dengan kejelasan surat tugas. Karena di dalam surat tugasnya tidak ada, ya, nama-nama yang sekarang sedang digeledah. Ya. Ini main sapu rata saja. Ya. Ini yang kita sesalkan. Saya akan juga manggil Biro Hukum DPR. Saya akan manggil Sekjen dan Biro Hukum sekarang juga, ya. Dan saya akan memanggil MKD karena saya ingin menegur juga aparatur di dalam DPR ini yang tidak tegas memegang aturan. Ini juga penting buat kita menjaga nama lembaga ini. Saya kira itu, ya, teman-teman, ya. Terima kasih banyak, ya. Bapak yang
KPK di lantai fraksi PKS yang bisa menghalang-halangi tugas aparat penegak hukum bukan kena hukum. Ya, cuma tadi pertanyakan, gitu loh. Iya, itu makanya saya tanya selaku penyidik kan tentu kan punya lebih banyak pengalaman, pengetahuan, itu yang saya tanya. Jadi saya mau tanya karena kami di SOP dulu oleh Pak soal mulai penyidikan dan penuntutan. Makanya saya tanya, ya, apa ada SOP-nya bahwa mereka dan sebagainya. Ya, oke. Siapa namanya ini? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi gimana Bang, ini tetap geledah? Bang, gimana Bang? Tetap geledah ya? Pak Hari udah kasih pendapat tadi kan? Pak Kris, sedikit Pak, ngimbangin opininya Pak Fahri, Pak. Komentarnya dong Pak Kris. Pak Kris, bagaimana Pak Kris? Sedikit Pak Kris. Pak Kris, biar seimbang nih. Ini depan. Partai korupsi sejahtera. Kopi dulu ya Bang. Kopi dulu aja. Bebas masuk kemana aja gitu loh maksud saya. Jadi tidak ada maksud kemudian menghalang-halangi petugas hukum ya untuk kemudian melakukan tugas-tugas mereka. Bang, sama sekali. Pertanyaan saya Bang, tadi Brimob itu ditempatkan di ruangan Pak Yudi Kotoki. Ya, betul. Nah, ternyata di ruang Yudi Widiana. Itu yang saya katakan. Itu yang saya katakan tadi. Jadi mereka bias dalam penegakan hukum karena mereka nggak jelas sasaran mereka tuju. Ya, jadi surat perintah penggeledahan itu dalam rangka penyidikan terkait dengan penggeledahan itu kepada Damayanti itu dan kawan-kawan ini kan nggak jelas seharusnya dan kawan-kawannya harus jelas dalam rangka untuk transparansi penegakan hukum. Bang, jadi ada dua persoalan. Satu membawa senjata, yang kedua salah penempatan orang. Membawa brimob dengan uniform lengkap dan bawa senjata itu tidak ada dalam SOP. Dan penempatan orang oleh KPK di ruangan yang salah di tempat Pak Yudi Kotoki. Iya, itu berarti. Apakah artinya PKS nanti akan minta klarifikasi nggak membersihkan nama PKS sendiri dari situ, Bang? Iya, tentu saja. Sebenarnya Yudi Kotoki itu bisa saja dia komplain. Dia bisa mempersoalkan ini karena menempatkan aparat brimob di ruangan dia itu menurut dia itu contempt of parliament, yaitu merendahkan martabat dia sebagai anggota parlemen, gitu kan? Nah, kalau memang KPK, kalau pimpinan KPK atau penyidik di KPK kemudian memahami semuanya, mereka sudah punya informasi yang benar, tentu mereka akan tidak salah lokasi. KPK harus minta maaf dan dengan salah penempatan orang di situ tadi. Iya, persoalan minta maaf tentu dia langsung aja kalau minta maaf kepada Yudi Kotoki, ya, karena nggak jelas. Ya, karena surat penyidikan juga nggak jelas Damayanti bla 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 dan kawan-kawan, ya. Jadi tersangka Damayanti dan kawan-kawan. Apakah dan kawan-kawannya jadi tersangka atau tidak? Nggak tahu juga. Jadi memang ya saya pribadi punya pengalaman ini sehingga nanti kita bisa konfirmasi kepada pimpinan KPK soal ini sehingga dalam soal penggeledahan ya benar-benar menghargai, menghormati rumah tangga orang itu sendiri, ya, kecuali gedung ini adalah gedung teroris, ya. Baru silakan mereka pakai uniform. Ini anggota parlemen yang nggak punya senjata, orang sipil, masa didatangi dengan pakai senjata? Kalau mereka misalnya merasa tidak aman, mereka bisa bekerja sama dong dengan Pam-Opid di sini, ya. Pam-Opid di sini kan nggak mungkin kemudian berkepentingan dengan DPR. Mereka punya pimpinan, jadi semuanya clear gitu loh. Jadi ya sangat disayangkan kalau kemudian KPK seperti ini. Ya, jadi sekali lagi tolong minta maaf, jangan kemudian ada kesan seolah-olah fraksi PKS ingin menghalang-halangi karena saya pimpinan fraksi, seolah-olah menghalangi ada penyidik KPK datang ke ruang anggota fraksi PKS seperti ini. Jadi tidak, kita mempersoalkan proses SOP yang dilakukan oleh penyidik saat menggeledah satu tempat. Yang ketua sekarang Bang? Yang ketua? Saya wakil sekretaris bidang Polhukam. Oke. Siap, thank you Bang.